Shalom, selamat pagi Amanginan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Kita ini masih berada di dalam sukacita karena Tuhan telah mengizinkan kita masuki tahun yang baru, tahun 2026 ini. Ini kita sudah berada di anak tangga ke-8 dari 300-an anak tangga yang akan kita lalui sepanjang tahun ini. Maka izinkan terlebih dahulu saya sebagai pendeta resort dari hati yang paling tulus menyampaikan kepada Amanginan, semua pengikut renungan harian gereja kita, selamat tahun baru, tahun 2026. Tahun yang penuh pengharapan, tahun yang kita masuki dengan jaminan bahwa kita mempunyai Tuhan yang setia. Salah satu penekanan khotbah Paulus di tanggal 1 Januari yang lalu adalah bahwa kekuatan kita memasuki tahun 2026 ini adalah kita punya Tuhan yang setia. Maka sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu persiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan kita tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas, pasal yang keempat, ayat 18 dan 19. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi renungan kita, kabar sukacita bagi kita di hari ke-8 tahun 2026 ini adalah satu dari nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, artinya jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum peristiwa Natal. Pada masa-masa kenabian, Yesaya telah menyampaikan nubuatan ini. Konon ketika Yesus sedang berada di Nazaret, tempat Ia dibesarkan, salah satu kebiasaan Yesus adalah pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadah yang kala itu disebut sebagai sinagog atau sinagoge. Nah, ketika Yesus sudah masuk ke dalam sinagog, rumah peribadahan, rumah penyembahan kepada Tuhan, maka diberikanlah kepada Dia kitab Yesaya yang isinya adalah firman Tuhan renungan kita hari ini. Coba perhatikan, saya baca sekali lagi apa yang ditemukan oleh Yesus dan Dia baca dalam kitab Yesaya itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, memahami nats ini harus dengan hati-hati, karena seolah-olah kalau kita tidak memahaminya secara utuh, Yesus sepertinya hanya datang untuk orang-orang miskin, datang untuk orang-orang yang berada dalam tawanan, datang untuk orang-orang yang buta, datang untuk orang-orang yang tertindas. Tetapi baiknya kita memahami nats ini jangan secara harfiah. Ini tidak dikhususkan pada pengertian secara harfiah. Maka orang yang dikatakan di sini orang-orang miskin bukanlah dalam standar materi, bukan, tetapi bahwa dia datang dengan urapan dari Bapa yang Maha Kuasa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini adalah simbol daripada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menggerakkan hidupnya ke depan. Tidak punya, seolah-olah dia tidak punya modal apa-apa. Ibarat kita nih, sudah masuk kita ke tahun yang baru, tahun 2026 ini. Katakanlah kita punya banyak harapan, kita punya banyak cita-cita. Bagaimana hidup kita meningkat di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita berpikir, dengan apa? Apa modal? Di tahun yang lalu hidup kita juga pas-pasan. Bagaimana kita bisa membangun harapan di tahun ini untuk lebih mengembangkan kehidupan kita? Karena kita adalah golongan orang-orang miskin. Nah, maka Yesus menyampaikan, menguatkan kita dengan urapan Tuhan, urapan Bapa di sorga. Yesus yang membawa kita memasuki tahun 2026 ini adalah bermodalkan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Maka modal kita memulai segala aktivitas, memulai segala perencanaan kita di tahun 2026 ini adalah kita memasuki tahun ini bersama-sama dengan Dia yang telah menyampaikan kabar baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan di sini tidak spesifik mau mengatakan orang-orang yang sedang tertawan, orang-orang yang sedang berada dalam penjara. Bukan. Tetapi bahwa Yesus datang untuk memberitakan pembebasan kepada setiap orang yang hidupnya tertawan. Tertawan karena kebodohan, tertawan karena kemiskinan, tertawan karena dia tidak diperhitungkan di lingkungan di mana dia berada. Seolah-olah dia tidak bisa bergerak kemana-mana karena situasi. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana karena kondisi fisik yang sakit contohnya. Intinya bahwa kehadiran Yesus adalah memberitakan pembebasan. Jadi tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menawan kita orang-orang percaya untuk tidak bergerak di dalam pengharapan kita. Sebab Yesus telah datang memberitakan pembebasan kepada kita. Segala belenggu-belenggu yang membuat kita seolah-olah tertawan dalam hidup ini, bersyukurlah kita. Yesus telah datang memberitakan pembebasan. Dia membebaskan kita. Yang ketiga, bahwa Dia datang untuk memberitakan pembebasan dan penglihatan bagi orang-orang buta.
Nah, ini juga sama halnya seperti poin pertama, poin kedua. Kebutaan kita, Bapak Ibu, Amangina, bukan difokuskan pada cacat mata, tidak bisa melihat, bukan. Tetapi mungkin pengalaman buruk, pengalaman pahit kita di tahun-tahun yang lalu membuat kita seolah-olah tidak mampu memandang ke depan di tahun 2026 ini. Bagaimana kita bisa menggantungkan harapan kita lebih baik dari tahun yang lalu? Karena ibarat mata kita tidak mampu melihat, kita tidak bisa menentukan arah kemana kita berjalan di tahun 2026 ini. Jadi kita mau melalui keyakinan dan harapan kita kepada Dia yang setia itu, bahwa kasih Dia akan membuka cakrawala berpikir kita untuk mampu melihat, untuk mampu menentukan arah jalan kita di tahun 2026 ini. Untuk itu Dia datang. Yang keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Banyak hal yang menindas kita mengenai saat ini. Beban pikiran menindas kita. Target pekerjaan yang sangat tinggi menindas kita. Banyak hal yang menindas kita. Tetapi percayalah bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari setiap ketertindasan kita. Dan yang terakhir, kehadiran Dia membawa kesempurnaan, karena Dia datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bukan lagi akan datang, bukan lagi segera datang, tetapi Dia datang memberitakan bahwa rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan itu telah datang, telah nyata. Maka tahun 2026 ini, di luar segala prediksi, di luar segala analisa yang disampaikan oleh para ahli, para pakar dalam setiap bidangnya, kita bukan mau menafikan itu semua, tetapi keyakinan kita mau melangkah menapaki, kita mau berkarya di tahun 2026 ini sebagai tahun rahmat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, masih sangat-sangat segar semangat kita menjalani tahun ini. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita, mentautkan hidup kita, bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan, meyakinkan kami untuk melangkah dengan penuh harap di tahun 2026 ini. Sebab tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, di mana Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala kemiskinan, dari segala ketertindasan, dari ketertawanan kami, bahkan kebutaan kami, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi kami berada di tahun ini bukan kebetulan. Kami berada di sini karena kami bagian dari anak-anak Tuhan yang dirahmati oleh Tuhan. Itulah keyakinan kami, pengharapan kami bahwa di tahun ini sungguh kami akan beroleh pertolongan yang daripada firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan seluruh jemaat-Mu,
dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, agar kami dapat melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Berkatilah kami senantiasa, bukan karena kami layak untuk itu, tetapi karena Tuhan melayakkan kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih setia, akan menyertai kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih